mahasiswa Kukerta Undri 2021 di Kelurahan Bambu Kuning, kami akan menjelaskan mengenai pembuatan hidroponik secara sederhana dan modern. Nah, untuk selengkapnya saksikan video berikut ini. Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami mahasiswa KKN Kelurahan Bambu Kuning 2021. Kali ini kami akan menjelaskan tentang hidroponik, yaitu menanam tanpa tanah. Sebelum menjelaskan atapnya, kami akan menjelaskan terlebih dulu alat dan bahannya. Yang pertama itu ada baki hidroponik. Baki hidroponik ini berfungsi sebagai wadah yang mana nanti akan menjadi tempat untuk nutrisi tanaman hidroponik. Yang kedua ada netpot, yaitu menjadi media tanam yang nantinya tempat tumbuh dari tanaman hidroponik. Yang ketiga ada kain flanel. Kain flanel ini dibentuk menyerupai sumbu yang nantinya akan dimasukkan ke dalam netpot dan akan membentuk seperti ini. Selanjutnya itu ada spons. Spons ini berguna untuk menjadi media tanam saat penyemaian tanaman hidroponik. Selanjutnya ada tapak. Tapak ini digunakan untuk sebagai wadah tempat spons tadi. Oke. Ada penutup baki. Penutup baki ini sudah dibentuk berlubang yang mana nanti akan bisa dimasukkan netpot dan sumbunya tadi. Selanjutnya itu ada alat ukur. Alat ukur ini berfungsi yang mana untuk nantinya kita mengukur takaran dari pupuk. Ada pupuk ABX yang merupakan pupuk yang berisikan berbagai unsur hara, makro, dan mikro yang terdiri dari dua pupuk. Yang pertama yaitu pupuk A dan pupuk B yang nantinya diaplikasikan dengan cara mencampurkannya. Oleh sebab itu dia dinamakan ABX. Yang terakhir itu ada benih. Benih sendiri yang kami gunakan pada saat ini adalah benih faktor. Tahapan budidaya hidroponik itu pertama kali kita harus melakukan penyemaian. Untuk penyemaian itu pertama kali kita sediakan alat dan bahannya. Yang kedua, kita lubangi sponsnya dengan lidi kecil saja, membuat lubang tanamnya. Kemudian benih tadi kita masukkan satu-satu per lubang tanamannya. Baik, setelahnya kita berikan air. Tidak perlu terlalu basah, tapi usahakan benihnya basah, tapi nggak perlu basah sampai bawah. Kemudian benihnya ini nanti akan ditaruh di tempat yang mana dapat terkena sinar matahari tetapi tidak panas. Apabila sulit, dia setidaknya terkena sinar matahari 5-6 jam. Selanjutnya tahap pembuatan nutrisi. Untuk tahap pembuatan nutrisi ini, kita isi 4 liter air ke dalam bakinya. Kemudian kita lakukan memasukkan pupuk A ke dalam ember sebanyak 500 gram. Kemudian diisi dengan 500 ml air. Lalu aduk secara merata. Nanti dia akan berwarna seperti merah kehitaman.
ini untuk pupuk A ya. Untuk perbandingannya itu 1 liter air sama dengan 5 ml dari pupuk A-nya. Tetapi karena kita menggunakan 4 liter air, maka kita membutuhkan 20 ml pupuk A-nya. Kita ambil 20 ml pupuk A menggunakan butik ukur. Kemudian kita aplikasikan ke dalam batunya. Setelahnya kita aduk lagi secara merata. Step selanjutnya adalah melarutkan pupuk B. Selanjutnya melarutkan pupuk B. Untuk melarutkan pupuk B sama caranya seperti pupuk A tadi. Dimasukkan 500 gram pupuk B ke dalam mangkuk. Kemudian dimasukkan 500 ml air. Lalu diaduk secara merata. Nanti dia akan berwarna hijau ke kuning-kuningan. Sama seperti pupuk A tadi, pupuk B juga takarannya sama, 1 liter air sama dengan 5 ml pupuk B. Jadi karena ini 4 liter air, maka kita akan mengaplikasikan 20 ml pupuk B. Kemudian diaduk lagi secara merata. Setelah 2 minggu semai, maka akan didapatkan hasil tanaman seperti ini. Tahap selanjutnya adalah kita menutup baki ini dengan penutup baki. Kemudian kita masukkan net pot dan kain flanel yang sudah dibentuk seperti sumbu ke dalamnya. Tahap selanjutnya kita pilih mana tanaman yang paling cocok untuk ditanam atau mana yang lebih baik untuk ditanam. Dari spons tadi ini, kita lakukan belahan sesuai dengan namanya. Oke. Kita masukkan satu persatu tanaman ke dalam media tanamnya. Setelah kita tanam, kita lakukan perawatan sekali seminggu. Apabila airnya akan kurang, kita tambahkan lagi airnya sesuai dengan dosis yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Tanaman ini diletakkan pada tempat yang sejuk, tetapi tetap terkena sinar matahari, dan usahakan tempatnya itu agar tidak terkena hujan. Pemanenan dapat dilakukan setelah kurang lebih 1 bulan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya kami akan menjelaskan
menjelaskan cara membuat hidroponik sederhana dari alat-alat bekas. Yang pertama, itu ada ember cat ukuran 5 kilo. Yang selanjutnya itu ada takir atau saringan. Kemudian ada ember yang berisi air untuk seleksi benih. Selanjutnya itu ada nutrisi AB mix. Yang ini nutrisi A, yang ini nutrisi B. Kemudian ada tisu sebagai alat medianya nanti untuk tanam. Kemudian ada suntik ukur dan ada benih kangkung. Langkah pertama kita lakukan seleksi benih. Masukkan benih kangkung ke dalam ember yang berisi air. Kemudian diaduk. Dipilih kangkung yang tenggelam dan yang ngapung dibuang. Langkah berikutnya itu ada persiapan media tanamnya. Langkah selanjutnya isi air 2 liter ke dalam ember cat. Kemudian masukkan takir ke dalam ember cat. Lalu masukkan tisu ke dalam takir. Lalu masukkan benih kangkung yang sudah dipilih tadi. Ditabur hingga merata. Kemudian tunggu benih ini selama 2 hari sehingga dia akan berkecambah. Selanjutnya pemberian nutrisi. Ambil nutrisi A sebanyak 10 ml. Kemudian masukkan ke dalam ember yang berisi air 2 liter. Kemudian diaduk. Lalu ambil lagi nutrisi B sebanyak 10 ml. Kemudian dimasukkan lagi ke air yang berisi 2 liter. Lalu diaduk. Masukkan benih kangkung yang telah jadi. Demikian video pembuatan hidroponik sederhana dan modern yang dapat kami paparkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.